Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbihi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat jemaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, itulah kalimat yang pantas dan layak kita ucapkan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala nikmat-nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan semuanya itu kita mampu tinggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mungkin ada keluarga kita atau saudara kita yang tidak mampu hadir di tempat ini atau di masjid-masjid lain, mungkin dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan, wabil khusus pembina, pengurus atau penasihat Masjid Al-Manar ini, yaitu Bapak Haji Muhammad Sadil Safri. Kita doakan, beliau sedang dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit. Semoga di lain kesempatan beliau hadir dalam keadaan sehat walafiat, Allah angkat penyakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mampu mengikuti segala tuntunan dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang sudah akil balik, remaja, dewasa, orang tua, tentunya dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini pernah merasakan penyesalan atau menyesal karena melakukan sebuah kesalahan ataupun kesalahan-kesalahan apapun bentuknya, baik kesalahan kecil maupun besar, ataupun disengaja atau tidak disengaja. Kita sebagai manusia tentunya pernah melakukan hal itu dan kita menyesal karena telah melakukan hal tersebut. Seorang pelajar atau mahasiswa menyesal ketika melihat hasil ujian akhirnya sangat jelek, buruk, tidak sesuai yang diharapkan. Karena tentunya mungkin kurang persiapan, kurang matang, kurang fokus dalam mempersiapkan ujian tersebut. Seorang karyawan, pegawai pun demikian, mungkin pernah melakukan pekerjaan yang salah
sehingga menjadikan penyesalan yang tentunya berakibat kesalahannya tersebut mengakibatkan tempat bekerjanya atau usahanya mengalami kerugian. Begitupun dalam kehidupan rumah tangga, jemaah sekalian berbahagia. Pasti seorang istri, seorang suami pernah merasakan penyesalan dalam menjalani hidup rumah tangganya. Bisa jadi karena urusan anak, dalam hal salah mendidik umpamanya, atau salah menyekolahkan anaknya, sehingga ketika remaja atau dewasa ada hal-hal yang dilakukan oleh anak melanggar, terutama adalah syariat agama Islam, melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama kita, dan orang tua sebagai orang tua menyesal kenapa tidak diberikan pendidikan yang tentunya menjadikan bekal iman dan akidah sehingga tidak melakukan hal tersebut yang dilarang oleh agama. Jemaah sekalian berbahagia, sebuah penyesalan adalah dalam syariat agama kita itu adalah sebuah salah satu kewajiban, harus menyesal kalau kita melaksanakan sebuah kesalahan, apalagi di bidang agama. Bukan hanya sekedar menyesal, tetapi harus meninggalkan perbuatan tersebut dan tidak mengulanginya lagi terhadap hal-hal yang kita lakukan yang membuat kesalahan dalam kita beraktivitas, baik di keluarga, di masyarakat, di tempat bekerja, apalagi dalam urusan agama. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha. Jadi tidak mengulangi lagi, menyesali perbuatan tersebut, tidak mengulangi dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada umatnya, ada hal 5 perkara yang harus dilakukan, yang harus dimanfaatkan sebelum datang 5 perkara lagi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat muslim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada 5 hal. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Seorang pemuda, masa muda adalah waktu yang paling enak dan nyaman, atau masa yang paling indah, yang tentunya sebagai orang tua semua pernah mengalami hal tersebut. Badan sehat, badan kekar, tenaga kuat, masih banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan yang berkenaan dengan fisik dan badan. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan, manfaatkanlah masa muda ini untuk beraktivitas yang positif, apalagi dibilang agama. Dalam urusan dunia, orang-orang muda atau masa muda ini kita bisa banyak aktivitas, berolahraga, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan tentunya bukan hanya sekedar untuk memperkuat badan atau fisik, tapi gunakanlah kekuatan fisik dan masa muda ini untuk meningkatkan, mempersiapkan untuk masa tua, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi kegiatan-kegiatan dengan ilmu pengetahuan dalam segala hal, ilmu yang tentunya baik untuk di masa yang akan datang, di masa tua. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, isilah, lakukanlah masa muda ini dengan hal-hal yang positif, jangan sampai menyesal di waktu tua nanti. Ketika masa tua kita tidak bisa melakukan hal-hal yang tentunya
berurusan terutama masalah agama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fisik sudah tua, sehingga melaksanakan hal-hal tersebut tidak sempurna dan tidak baik hasilnya, sehingga akan mengurangi nilai atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan fisik kita. Yang kedua adalah Rasulullah SAW memperingatkan untuk menggunakan masa sehat kita, wa sehataka qabla saqamika. Mumpung masih badan kita sehat, jasmani dan rohani, lakukanlah hal-hal yang tentunya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tentunya juga jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masa sehat ini adalah masa yang atau nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita pada siang hari ini tidak dapat hadir karena tentunya kondisi fisiknya tidak sehat, seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu saudara kita Bapak Haji Sadi dalam keadaan terbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, sehingga beliau sebagai orang tua kita, sebagai penasihat masjid ini dapat mampu hadir bersama kita di waktu-waktu yang akan datang. Dan yang ketiga adalah waginaka qabla fakrika, gunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Jemaah sekalian berbahagia, kaya di sini bisa juga kaya harta, kaya ilmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan, manfaatkanlah harta yang melimpah yang kamu miliki. Gunakanlah harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang baik. Tentunya kita sebagai muslim tentunya berkaitan dengan masalah ibadah kita, urusan agama kita. Jangan sampai menyesal di hari kemudian ketika kita sudah tidak mampu lagi melaksanakan hal ibadah yang berkaitan dengan harta. Umpamanya ketika kita harta melimpah, kita tidak melakukan perintah-perintah Allah, rukun-rukun Islam, umpama ibadah haji, pada saat harta melimpah kita masih ragu untuk melakukannya atau sayang karena harta kita akan berkurang, merasa akan berkurang, sehingga tidak melakukan ibadah haji sebagai rukun Islam kita. Maka ketika datangnya waktu miskin kita, kekurangan harta, barulah kita menyesali hal-hal tersebut. Kita tidak memberikan bantuan kepada orang-orang fakir miskin, membangun fasilitas agama yang tentunya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kalau di antara saudara-saudara kita mempunyai kelebihan harta, gunakanlah sebelum datangnya waktu kekurangan harta kita atau waktu miskin kita, karena roda ini berputar, kita tidak tahu hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya, wa faragaka qabla sugrika, begitupun waktu luang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hal-hal urusan ibadah ini kita tidak mampu, kita tidak sempat untuk melakukannya karena sudah kesibukan dengan urusan dunia kita. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, sebelum datang kematian, mari kita manfaatkan hidup kita ini yang sangat berharga ini, dan kita diberikan kesempatan hidup hanya sebentar. Hanya sebentar kehidupan kita, sebentar lagi kita akan kembali ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian berbahagia, penyesalan ini bukan hanya bagi kita yang hadir, mungkin yang di luar sana, tetapi penyesalan ini pernah dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa yang disesalkan oleh Nabi Adam alaihissalam? Ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diperintahkan untuk menghuni surga, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan pasanganmu Siti Hawa, tinggallah di surga. Fakula minha ragadan, makan sesuka hatimu yang ada di dalam surga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi jangan kau dekati pohon ini. Karena pada saat itu Adam tidak sendiri, tetapi Allah juga menciptakan makhluk lain, yaitu setan. Dan disitulah setan yang memang tugasnya hanya menggoda, mengganggu, menghasut manusia.
Adam alaihissalam digoda oleh setan, bukan hanya mendekati pohon, tetapi disuruh memakan buah dari pohon itu. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala melarang, wala taqrabu, jangan kamu dekat. Tetapi Nabi Adam bukan hanya mendekat, tetapi memakan buah yang ada di pohon itu. Maka akhirnya Nabi Adam dan setan dikeluarkan, diusir Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke muka bumi ini. Dan Nabi Adam apakah biasa-biasa saja? Tapi jemaah sekalian yang berbahagia, Nabi Adam menyesali hal tersebut karena awalnya memakan buah yang dikenal dengan buah khuldi itu tujuannya adalah untuk abadi selama-lamanya di dalam surga. Pada hakikatnya mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan makan hasil buah tersebut. Jemaah sekalian berbahagia, Nabi Adam akhirnya menyesal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni penyesalan Nabi Adam tersebut karena Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala kesalahan dan dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang senantiasa kita baca, yang telah dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat kesalahan. Satu kesalahan saja yang dilanggar oleh Nabi Adam diusir dari surga. Kita sebagai manusia sudah banyak kesalahan yang kita lakukan dan kita ingin masuk surga. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya. Tentunya bagi orang-orang yang telah menyesali segala kesalahan terhadap perbuatannya, baik sengaja maupun tidak disengaja, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan maghfirah, diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali kepada jalan yang benar. Jemaah sekalian berbahagia, penyesalan ada suatu kewajiban, asalkan tidak diulangi lagi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan juga harus kita menjauhi hal-hal yang tentunya membuat kesalahan tersebut dan tidak diulanginya kembali. Dan itulah sekali lagi yang saya katakan taubatan nasuha. Oleh karena itu Rasulullah SAW apabila umatnya melakukan kesalahan sekali saja, jangan sampai kesalahan itu berlarut-larut, berkepanjangan. Dan tentunya Rasulullah SAW mencontohkan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atbi sayyatal hasanah, dan ikutilah setiap kesalahan itu dengan perbuatan yang baik. Segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan sebuah kesalahan. Jangan sampai kesalahan itu ditumpuk semakin menggunung kesalahan kita sampai tidak sempat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian berbahagia, waktu yang singkat ini, kesempatan yang pendek ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita isi dengan hal-hal yang tentunya positif, hal-hal yang tentunya membawa kita ke jalan yang lurus. Di masa muda kita ini kita isi dengan hal-hal yang baik. Di masa kaya kita jangan sampai ada penyesalan. Di waktu miskin kita datang, kita tidak mampu lagi berbuat hal-hal yang kita inginkan di masa yang waktu kita tua. Dan begitu juga dalam kesempatan hidup ini yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita kembali dengan keadaan bersih, suci. Sebentar lagi jemaah sekalian bahagia, bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi akan menghampiri kita. Tentunya jangan sampai hal-hal di bulan Ramadan yang lalu, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, mungkin masih ada hal-hal yang kita langgar sehingga tidak sempurna Ramadan kita. Mungkin masih ada yang belum berpuasa, masih bolong-bolong puasanya. Tentunya semua itu
kita harus sesali dan jangan kita ulang kembali untuk Ramadan yang akan datang. Begitupun jemaah sekalian berbahagia, hal-hal lain yang tentunya yang memberikan kepada manfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan akidah kita sehingga kita mampu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mampu melaksanakan segala perintah-perintahnya. Jemaah sekalian berbahagia, sebentar lagi waktu 2000 atau tahun 2025 ini akan meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala berpesan agar kita terus mempersiapkan diri mengisi waktu kita ini dengan hal yang baik. Sebagaimana dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illa allazina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran juga dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan dan kita sesali dan tidak akan kita ulangi lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan 2025 ini memberikan kesan yang baik dan kita hadapi 2026 yang akan datang lebih baik untuk kita semua, ibarat kita dan lain hal yang positif yang memberikan kebahagiaan kita, bukan hanya sekedar kebahagiaan di dunia saja, tetapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bima fi minal ayat wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ibadullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mumni ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya fa'alu lima yurid aghnina bihalalika haramik wa bi ta'atika masyiatik wa bi fadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'alakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.